Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danisa Eka Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran hak cipta. Cara mendaftarkan hak cipta. Dasar hukum permohonan hak cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permohonan pendaftaran hak cipta saat ini bisa dilakukan secara online melalui ihakcipta.dgip.go.id. Persyaratan pengajuan permohonan hak cipta. Surat kuasa khusus atau draft akan disiapkan oleh ihakcipta.dgip.go.id. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopi yang dilegalisir notaris apabila pemohon badan hukum. Fotokopi KTP, dan dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan, pemegang hak ciptanya bukan si pencipta sendiri. Mohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut. Perjanjian Internasional Bidang Hak Cipta, Konvensi Bern. Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan yang meliputi semua ciptaan-ciptaan di bidang sastra, musik, drama tari, artistik, fotografi, audiovisual, program komputer, rekam suara, karya siaran, dan perwajahan tipografi penerbitan. Universal Copyright Convention, Konvensi Hak Cipta Universal yang diadopsi di Jenewa, Swiss pada tahun 1952 adalah salah satu dari dua konvensi internasional utama melindungi hak cipta selain Konvensi Bern. Persyaratan suatu ciptaan agar supaya penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang pertama, backset. Ide tidak dilindungi hak cipta. Agar ide dilindungi hak cipta, maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin fixation. Yang kedua adalah prompt. Prinsip fixation ini mengharuskan adanya bentuk tertentu di suatu ciptaan. Yang ketiga adalah original, bahwa ciptaan itu haruslah sesuatu yang original, bahwa original adalah bukan sesuatu yang asli, yang berarti belum pernah ada sebelumnya, atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya. Tipe hak yang dikelola LKM. Yang pertama, hak pertunjukan musik. Di tempat umum, musik yang dimainkan atau dijalankan di diskotik, restoran, dan tempat umum lainnya. Yang kedua, hak penyiaran. Pertunjukan live, rekaman radio, dan televisi. Yang ketiga, hak reproduksi. Mekanikal dalam karya musik, reproduksi karya dalam CD, kaset, piringan hitam, kaset, mini, atau bentuk lainnya. Selanjutnya, hak pertunjukan drama, karya-karya dramatis, hak penggandaan, reprografi, karya sastra dan musik. Hak terkait, hak artis dan produser rekaman suara untuk memperoleh remunerasi penyiaran, komunikasi kepada publik, rekaman suara. Langkah-langkah pendaftaran pengajuan permohonan hak cipta.
Yang pertama, masuk ke situs ihakcipta.digip.go.id. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Lalu login menggunakan username yang telah diberikan. Kemudian mengunggah dokumen persyaratan, lalu melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran. Kemudian menggunakan proses pengecekan. Persyaratan permohonan untuk mendapatkan tanggal penerimaan. Yang pertama, membuat akun, verifikasi email, buka akun, permohonan baru, hak cipta lalu permohonan baru, bayar PNBP. Bila sudah melakukan pembayaran, akan langsung muncul sertifikat. Berikut contoh sertifikat apabila sudah melakukan pembayaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.